유난히도 캄캄한밤에 나 홀로 너를 생각하네. Assalamualaikum teman-teman, selamat datang ke YouTube channel ini. Hari ini aku akan menjelaskan komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Sebelum aku menjelaskan penjelasan antara komunikasi verbal dan nonverbal, alangkah baiknya untuk aku perkenalkan diri dulu. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Baiklah, nama saya Merianti Stohang dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, sekarang kita masuk dalam metode penjelasannya ya teman-teman. Pertama, saya menjelaskan dulu komunikasi verbal. Komunikasi verbal ini adalah komunikasi yang bentuk komunikasinya itu secara lisan dan juga secara tulisan. Yang dimana secara lisan itu kita bisa mengobrol bareng antara dua orang atau lebih, dan kemudian bisa melalui media atau telepon yang bisa untuk melakukan komunikasi. Misalnya melalui telepon, halo apa kabar? Dan kemudian dijawab sama si penerima telepon, itu adalah bentuk komunikasi secara lisan. Dan kemudian ada komunikasi secara tulisan. Komunikasi secara tulisan ini adalah chattingan. Chattingan ini melalui WhatsApp, Messenger, Instagram yang bisa berkomunikasi di dalam sebuah aplikasi tersebut. Dan kemudian ada juga surat menyurat, yang dimana surat menyurat ini adalah balasan-balasan dan juga bisa juga berkomunikasi dengan sesama manusia. Nah, selanjutnya kita masuk dalam pembahasan komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ini adalah komunikasi yang dilakukan dengan cara gerakan. Dan gerakan itu bisa membuat suatu ekspresi cinta sayang kepada seseorang. Nah, komunikasi nonverbal ini bentuknya itu ada sebuah ekspresi wajah, ada intonasi dari suara juga. Nah, saya kasih contoh buat teman-teman, yaitu sentuhan. Sentuhan ini adalah bentuk komunikasi yang dilakukan dengan cara menyalam atau salaman dengan seseorang. Itu dilakukan karena mungkin seperti misalnya itu dia mau pergi, jadi harus salaman gitu misalnya ya. Kemudian ada pelukan. Pelukan ini adalah bentuk komunikasi yang dilakukan dengan cara sentuhan, yaitu dia bisa mengutarakan rasa sayang dia dengan cara pelukan tersebut. Nah, itu penjelasan saya antara komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal ini. Nah, kita ambil sebuah kesimpulan di mana komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal ini itu tidak dapat dipisahkan. Mereka satu walaupun memiliki beberapa perbedaan-perbedaan, tapi mereka satu tujuan yang membuat komunikasi itu bermakna. Nah, sekarang saya bukan cuma menjelaskan komunikasi verbal dan nonverbal ini, saya juga mau memberi tips kepada teman-teman bagaimana memilih informasi secara tepat dan baik. Ada 3 tips yang akan saya beritahu kepada teman-teman semua, yaitu 1, informasi bernilai kebenaran. Maksudnya di sini bernilai kebenaran ini adalah informasi ini adalah betul-betul informasi yang memiliki sumbernya yang bagus, sumbernya yang benar-benar nggak hoax. Itu informasi itu nggak hoax. Jadi kalau kita benar-benar mengetahui itu informasi yang benar-benar memiliki sumbernya yang tepat, jadi informasinya bisa kita dalamin dan juga bisa kita pelajarin. Dan kemudian kedua, informasi bernilai kebaikan. Maksudnya di sini bernilai kebaikan ini adalah yang memiliki kebaikan. Menurut kita itu informasi itu baik enggak untuk diri kita, baik enggak untuk keluarga kita. Yaitu informasi bernilai kemuliaan. Maksudnya kemuliaan di sini adalah informasi ini adalah suatu informasi yang benar-benar mulia enggak. Maksudnya di situ adalah dia itu adalah informasi yang enggak menjatuhkan sesama manusia, yang enggak memecahkan sesama manusia. Itu adalah informasi yang sangat mulia. Jadi ketiga-tiganya ini udah benar-benar melekat di dalam diri kita, insya Allah informasi-informasi yang akan datang ke dalam diri kita bisa kita lihat dari nilai kebenaran, nilai kebaikan dan juga nilai kemuliaannya. Sekian dari saya, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada teman-teman semua, jangan lupa share YouTube channel ini agar semua bisa mengetahui bagaimana penjelasan antara komunikasi verbal dan juga komunikasi nonverbal. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.